Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, di mana di tengah-tengah kesibukan kita beraktivitas, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk bersimpuh di rumahnya yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, yakni salat Jumat. Semoga sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi yang paling mulia, penghulunya para nabi, Nabi akhir zaman yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya di akhirat nanti. Beliaulah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, marilah kita semua senantiasa meningkatkan rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala apapun yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan sejauh-jauhnya segala apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki minggu terakhir dari bulan Sya'ban. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Hari ini kita bertemu dengan dua kemuliaan, yaitu yang pertama kemuliaan Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari, yaitu hari Jumat, dan yang kedua kemuliaan bulan Sya'ban. Begitu banyak keberkahan-keberkahan di bulan Sya'ban ini sehingga kita merasa bahagia bertemu dengan bulan Sya'ban, yang artinya juga karena ini adalah minggu terakhir di bulan Sya'ban, artinya tidak lama lagi, hanya dalam hitungan lebih kurang 10 hari kita akan bertemu, kita akan kedatangan tamu yang agung dan sangat istimewa, yakni bulan suci Ramadan. Seorang petani dia akan bahagia ketika begitu benih yang disemainya mulai tumbuh. Setelah tumbuh kemudian membesar, bertangkai, berdaun, berbunga sampai berbuah, sehingga akhirnya petani bisa panen. Pada saat itu petani merasa bahagia luar biasa. Bagi kita orang yang beriman, menantikan kedatangan bulan suci Ramadan hendaknya dengan hati yang penuh rasa bahagia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan 2 bulan sebelum datang bulan Ramadan beliau selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sya'ban, berkahilah kami pada bulan Rajab, dan berkahilah kami pada bulan Sya'ban, sampaikanlah umur kami pada bulan suci Ramadan. Kalau kita sejenak mau bertanya, kenapa Rasulullah ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan? Apakah beliau ingin masuk surga? Beliau sudah dijamin masuk surga. Kenapa beliau ingin bertemu dengan bulan Ramadan? Apakah beliau ingin diampuni dosanya? Rasulullah tidak punya dosa. Beliau maksum. Tetapi beliau yang sudah dijamin masuk surga itu, yang sudah dijamin dosanya diampuni itu, 2 bulan sebelum Ramadan datang, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surganya? Bagaimana dengan kita yang mungkin 1 menit pun tidak bisa lepas dari dosa? Tidakkah ada kerinduan dalam hati kita ketika Ramadan ini mau datang? Tidakkah ada terbesit di dalam hati kita untuk merindukan datangnya Ramadan? Oleh karena itu, dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu, hendaknya kita berkata, marhaban ya Ramadan. Marhaban diambil dari bahasa Arab, yaitu rohaba, artinya tanah yang lapang. Marhaban artinya hati kami lapang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dada kami menjadi luas, hati kami menjadi lebar,
hati kami menjadi bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Makanya kita ucapkan marhaban ya Ramadan, hati kami lapang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena memang tidak semua orang senang, tidak semua orang bahagia, tidak semua orang lapang hatinya ketika datang bulan suci Ramadan. Ada yang beranggapan kalau bulan Ramadan datang tidak bisa lagi makan siang, tidak lagi bisa ngumpul-ngumpul ngopi siang. Bagi yang jualan mungkin tidak dapat omset jualan siang dan seterusnya. Bagi kita orang yang beriman, datangnya bulan suci Ramadan hendaklah kita senantiasa sambut dengan hati yang lapang, sebagaimana Rasulullah yang sudah dijamin dosanya, dijamin masuk surga, beliau sangat merindukan datangnya bulan suci Ramadan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita di Sambas ingin kedatangan tamu dan tamu itu istimewa, kita ambil contohlah saja misalkan bupati atau gubernur atau presiden yang mau datang ke Sambas. Tentu kita selaku tuan rumah akan menyiapkan berbagai macam persiapan untuk menyambut tamu yang agung ini. Lalu bagaimana jika yang datang tamu ini adalah bulan suci Ramadan? Apa yang kita persiapkan? Oleh karena itu, pada khutbah Jumat ini khatib akan menyampaikan sebuah judul khutbah, yakni 3 persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama yang harus kita siapkan sebelum Ramadan itu datang adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama lebih kurang 11 bulan lebih ini, tentu banyak hilaf dan salah yang kita lakukan. Bagi yang berdagang mungkin melakukan timbangan yang curang, bagi yang pejabat mungkin melakukan korupsi, memakan yang bukan haknya, bagi yang suka bicara di tempat umum mungkin banyak hilaf salah ketika berbicara. Maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hebat itu, orang yang baik itu bukanlah mereka yang tidak pernah punya salah. Orang yang baik adalah mereka yang apabila melakukan kesalahan lalu mereka menyadari bahwa itu salah dan berjanji tidak akan mengulanginya untuk di masa yang akan datang. Maka hendaknya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tamu itu datang, kita biasanya bersih-bersih rumah, bersih-bersih pakaian dengan mandi dan sebagainya. Begitu juga ketika Ramadan tamu agung ini mau datang, kita bersihkan diri kita dengan cara bertaubat atas segala dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertaubat kepada Allah, maka kata Nabi, "Ma min muslimin yuznibu dzamban." Apabila kalian wahai orang Islam merasa melakukan berbuat dosa, ma min muslimin yuznibu dzamban summa yatatahhar, maka mandi taubat. Jadi apabila kita merasa melakukan dosa, hendaklah kita bertobat kepada Allah. Yang pertama caranya mandi taubat, tsumma yatatahhar. Setelah mandi taubat, kemudian solat sunnah taubat 2 rakaat. Setelah solat sunnah taubat 2 rakaat, lalu kemudian kita memperbanyak istighfar, memohon ampun atas segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita siapkan sebelum Ramadan datang adalah meminta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti, kita zolimi. Dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan min nisfi wa sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban dengan rahmatnya. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampuni seluruh dosa orang yang mohon ampun kepadanya, illa kecuali 2 golongan. Jadi ada 2 golongan yang tidak akan Allah ampuni dosanya walaupun dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertobat. Yang pertama, tidak akan Allah ampuni dosa mereka limusyrikin, yaitu orang yang masih berbuat syirik.
Kita masih percaya kepada batu cincin memiliki kekuatan. Kita percaya kepada pohon bisa melindungi kita dari jin, setan, hantu dan sebagainya. Maka itu perbuatan syirik. Maka perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah sebelum betul-betul kita bertobat kepadanya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kemudian yang kedua kata Nabi, yang tidak akan Allah ampuni dosa mereka adalah au musyahin, orang yang bertikai, orang yang berkelahi, dan mereka berdua belum saling memaafkan, maka Allah belum akan mengampuni dosa kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Kalau kita dosa kepada Allah, kita langsung tobat kepada Allah. Tapi dosa kepada sesama manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Maka tidak heran jika menjelang memasuki bulan suci Ramadan, kita mendapatkan WA, kita mendapatkan inbox, messenger dari saudara-saudara kita dengan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, supaya kita bersih hatinya, suci hatinya memasuki bulan yang suci juga, yaitu bulan suci Ramadan. Tidak ada cara lain untuk mengampuni dosa sesama manusia kecuali dengan cara meminta maaf. Nanti di akhirat, dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, banyak orang akan menyesal karena dulu waktu di dunia mereka banyak beramal, mereka sholat, mereka puasa, mereka berhaji, berzakat pun tidak pernah tinggal. Tetapi kata Nabi, habis pahala mereka untuk membayar dosa-dosanya kepada sesama manusia. Ada orang yang dia fitnah, ada orang yang dia caci maki, ada orang yang dia sakiti. Semuanya itu nanti akan nuntut di hadapan Allah. Kita akan membalas dosa kita itu dengan pahala kita. Pahala kita akan kita berikan ke orang yang kita zolimi, sedangkan orang yang kita zolimi kita angkut dosa-dosanya. Inilah yang disebut oleh Nabi sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Solatnya hilang, hajinya terbang, puasanya melayang, zakatnya tidak berkesan. Kenapa? Orang itu hanya baik saja hubungannya kepada Allah, tapi tidak baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, dengan memasuki bulan suci Ramadan, bertobatlah kita kepada Allah, bersih hubungan kita kepada Allah. Juga jangan lupa minta maaf kepada sesama manusia, sehingga bersih juga hubungan kita kepada sesama manusia. Kalau bersih dosa kita kepada Allah, bersih juga dosa kepada sesama manusia, maka kata Nabi, fadkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan kalian masuk surga melalui pintu mana saja yang kalian suka. Inilah kehidupan yang sangat kita harapkan. Kemudian yang ketiga yang harus kita siapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan ilmu tentang Ramadan. Hendaknya tidak ada lagi pertanyaan yang masuk ke WA atau WhatsApp atau Messenger yang menanyakan bagaimana kalau puasa kita lupa, tiba-tiba makan di siang hari karena lupa. Hendaknya itu tidak ada lagi pertanyaan seperti itu. Karena di masjid-masjid kita ini, terutama di Masjid Agung Babul Jannah, sering diadakan kajian-kajian keilmuan, keislaman. Hendaknya itu diikuti. Ikut kita di dalamnya. Selain kita mendapatkan ilmu, juga banyak keberkahan-keberkahan yang Allah berikan bagi siapa saja yang mencari ilmu. Bahkan kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita siapkanlah ilmu kita ini tentang persiapan di bulan suci Ramadan, sehingga kita tidak lagi ragu dalam beramal. Kita menjadi yakin, kuat, istiqomah dalam beramal. Karena kalau kita tidak punya ilmu tentang Ramadan, begitu lupa makan, karena hari pertama Ramadan lupa makan jam 9, saya batal atau tidak ya, saya batal atau tidak ya, sehingga setan membisiki, allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tapi kalau kita sudah siap dengan ilmunya, begitu kita makan jam 9 pagi karena lupa, kita sudah tahu Nabi pernah mengatakan, kalau kau berpuasa
lalu makan karena lupa, berhenti makan, lanjutkan puasanya. Meskipun itu kita lakukan berulang-ulang dengan syarat betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib pada siang hari ini sering sekali mengalami kejadian banyak pertanyaan-pertanyaan seputar puasa, bagaimana cara mengganti puasa, bagaimana puasanya bagi orang yang sedang nukang dan sebagainya. Maka hendaknya itu sudah kita siapkan sehingga kita yakin, kuat, istiqomah, konsisten, sehingga benar-benar nanti keluar dari Ramadan kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 3 hal ini benar-benar bisa kita siapkan dan kita berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan, Allah sampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Banyak orang tidak sampai umurnya kepada bulan suci Ramadan, mereka sedih. Anak istri meninggal sedih, tapi Rasulullah sangat sedih ketika tidak sampai umurnya ke bulan suci Ramadan. Tetapi kalau memang ajal kita sudah Allah jemput sebelum Ramadan datang, Nabi tidak mengatakan celaka mereka yang tidak sampai umurnya ke bulan Ramadan. Tidak. Tapi Nabi berkata, celakalah mereka yang mana mereka menemui Ramadan, tapi dengan bertemunya Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini bisa kita lihat ketika Nabi berkhutbah naik ke atas mimbar Nabi 3 tingkat. Ketika itu Nabi mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat pun heran, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Kata Nabi, barusan malaikat Jibril datang kepadaku dan dia berdoa. Ketika aku melangkahkan kaki pertama ke atas mimbar, malaikat Jibril berkata, celakalah orang yang apabila dia bertemu dengan Ramadan sampai lewat Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Celaka dia, kata malaikat Jibril. Nabi pun mengucapkan amin. Inilah doa yang paling mustajab, yang paling Allah kabulkan. Yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Nabi Muhammad. Tidak mungkin Allah tolak doa seperti ini. Yang kedua, kata malaikat Jibril, celakalah orang yang apabila mendapati kedua orang tuanya sedang dalam keadaan tua, lalu kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga, malah si anak menjadi anak yang durhaka. Celaka dia. Anak ini lebih takut kepada istrinya, lebih sayang kepada hartanya, sedangkan orang tuanya terbengkalai, tidak dirawatnya. Celaka orang seperti itu, kata malaikat Jibril. Amin, kata Nabi. Kemudian yang ketiga, celakalah orang, kata malaikat Jibril, yang apabila namamu disebut Muhammad, mereka tidak bersolawat kepadamu. Celaka mereka. Nabi pun mengucapkan amin. Jadi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berdoa kita umur kita sampai pada bulan suci Ramadan. Tapi kalaupun tidak sampai, Nabi tidak mengatakan celaka mereka. Tapi yang Nabi katakan, mereka akan celaka ketika memasuki bulan Ramadan sampai lewat bulan Ramadan, namun mereka tidak mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.